wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mandua Sleman. Dengan saya, Yaris Putami selaku ketua tim dan rekan sebelah kanan saya, Honsa Zakia, dan rekan sebelah kiri saya, Kurniawan Taufik Harjo, dengan bangga mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul upaya menghindari jeratan bank plecit para pedagang pasar pada masa pandemi COVID-19. studi kasus di Pasar Stan Magu Harjo, Depok Sleman, Yogyakarta. latar belakang. Pada tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya sebuah virus yaitu coronavirus jenis baru SARS-CoV-2 yang sering disebut dengan coronavirus disease atau COVID-19. Per 1 September 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 177.571 ribu jiwa. Angka tersebut menjadikan perekonomian semakin tidak stabil terkait PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang membuat masyarakat harus di rumah saja. Pada masa new normal, di daerah istimewa Yogyakarta telah dibuka kembali pasar-pasar tradisional dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya di Pasar Stan Maguwoharjo. Pasar Stan merupakan salah satu pasar desa di Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok yang cukup besar. Sebelum pandemik terjadi, interaksi para pedagang dengan bank plecit cukup kental dan tampak biasa saja sebagai tanggapan atas tawaran yang diberikan bank plecit. Sedangkan setelah pandemi COVID-19, interaksi tersebut tetap terjadi, namun perbandingan interaksi para pedagang dengan bank plecit setelah dan sebelum pandemi patut kita ketahui. Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai interaksi para pedagang pasar dengan bank plecit pada masa pandemi. Dan peneliti memfokuskan bagaimana upaya para pedagang pasar Stan agar terhindar dari jeratan bank plecit pada masa pandemi COVID-19. Peneliti memilih Pasar Stan sebagai objek penelitian karena lokasi tersebut dekat dengan madrasah peneliti dan letaknya sangat strategis. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana interaksi para pedagang pasar dengan bank plecit pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana cara menghindari jeratan bank plecit para pedagang pasar pada masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui interaksi para pedagang pasar dengan bank plecit pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui upaya cara menghindari jeratan bank plecit para pedagang pasar pada masa pandemi COVID-19. Kami merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Anissa Kodarini dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dalam judul skripsinya yaitu Rentenir dan Pedagang Muslim pada tahun 2013 yang merupakan studi interaksi sosial di Pasar Legi, Kota Gede, yang memfokuskan tentang bagaimana atau orang yang meminjamkan uang dengan bunga dan mempertahankan nasabah serta menarik calon nasabahnya, dan akan mengembangkan penelitian tersebut. Dan fokus penelitian ini adalah upaya menghindari jeratan bank plecit para pedagang pada masa pandemi COVID-19. metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pasar Stan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari, terhitung sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020. Subjek penelitian ini adalah beberapa pedagang atau nasabah yang pernah berhutang pada pelaku bank plecit dan masih berinteraksi pada masa pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari tabel berikut. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan fact research, yaitu mencari data secara langsung di lapangan terhadap para pedagang di pasar tradisional Stan Maguwoharjo.
Metode pengambilan data yang peneliti lakukan sebagai berikut. 1. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengambilan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang mendukung dalam proses penulisan. 2. Observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi dan mengamati secara langsung para pedagang di pasar stan dan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. 3. Wawancara. Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa pedagang di pasar stan. Wawancara digunakan untuk memudahkan dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik analisis data yang peneliti lakukan ada 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Reduksi data yang merupakan pemilihan terhadap data-data yang relevan dari catatan-catatan lapangan. 2. Penyajian data, menyiapkan data terpilih secara urut agar mudah dalam menganalisisnya. 3. Penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan data yang telah terpilih. Hasil dan pembahasan. A. Interaksi para pedagang pasar dengan Bank Pecit pada masa pandemi COVID-19. Dari observasi yang kami lakukan di pasar tersebut menyatakan bahwa Bank Pecit pada masa pandemi COVID-19 meningkat secara signifikan. Mulai dari Bank Pecit yang berasal dari Medan, Pecinan maupun orang Jawa. Ada kesamaan antara Bank Pecit dari satu pasar dengan pasar yang lain. Di pasar Setan juga terdapat Bank Pecit yang berkedok operasi. Interaksi para pedagang pasar Setan dengan Bank Pecit pada pagi hari sangat marak. Namun, selama pandemi, para pedagang pasar pagi memilih untuk tidak meminjam uang kepada Bank Pecit. Meski para pedagang mengalami kerugian selama pandemi dan penghasilan mereka yang menurun. Ditambah lagi dengan para pembeli yang mulai jeli dalam memilih kualitas barang. Kebiasaan baru tersebut membuat barang dagangan mereka mengalami ketidaklayakan untuk dibeli, seperti sayur-sayuran yang layu dan penurunan kualitas barang. Hal tersebut dialami oleh Bu Suparmi, seorang penjual sayur pada pasar pagi. Upaya menghindari jeratan Bank Pecit para pedagang pasar pada masa pandemi COVID-19. Setelah dilakukan beberapa tahapan sampai pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan wawancara. Peneliti berhasil mewawancarai beberapa pedagang yang bisa memberikan penjelasan atau menceritakan upaya menghindari jeratan Bank Pecit pada masa pandemi COVID-19. Hasil dari wawancara langsung dari para pedagang, hampir seluruh pedagang memilih untuk tidak meminjam selama pandemi ini. Salah seorang responden yang peneliti wawancara yaitu Bu Wadiah, seorang pedagang pisang yang mengalami penurunan omset selama pandemi. Menurut Bu Maisunah, upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari jeratan Bank Pecit selain menolak tawaran yang diberikan, yakni lebih memilih hutang dagangan dibandingkan dengan hutang uang. Dan diperlukan pengalaman serta pengetahuan tentang Bank Pecit seperti anak dari Bu Maimunah yang bekerja di salah satu bank. Selain penjelasan dari hasil wawancara para pedagang pasar, upaya untuk menghindari jeratan Bank Pecit para pedagang pasar tidak luput dari peran pemerintah. Adapun peran pemerintah dalam upaya tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menyediakan bank-bank cabang di daerah sekitar pasar. Hal itu berguna agar para pedagang pasar tidak lagi terjerat oleh Bank Pecit dengan bunga yang begitu melejit, dan agar para pedagang pasar senantiasa membiasakan diri untuk menabung demi masa depan. Yang kedua, program bantuan presiden atau Banpres produktif untuk usaha mikro. Bantuan ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebesar 2,4 juta dan akan ditujukan kepada 12 juta pelaku UMKM. Kesimpulan
Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Interaksi pedagang pasar stan dengan Bank Pelcit pada pagi hari sangat marak terjadi, sedangkan pada pasar sore interaksi tergolong jarang terjadi. 4 dari 10 para pedagang yang berhasil peneliti interview mengatakan bahwa mereka meminjam sebelum pandemi terjadi. Alasan umum untuk melakukan pinjaman kepada Bank Pelcit karena para pedagang membutuhkan uang secepat mungkin tanpa cara yang sulit. Mayoritas pedagang mengatakan bahwa upaya untuk menghindari jeratan Bank Pelcit pada masa pandemi COVID-19 dengan cara menolaknya dan mengatakan bahwa mereka belum membutuhkan pinjaman yang diberikan. Sedangkan minoritas pedagang mengatakan bahwa menambah pemahaman pengetahuan mengenai peminjaman Bank Pelcit dan mengurangi penyetokan barang dagangan dapat menjadi salah satu alternatif untuk menghindari jeratan Bank Pelcit. Saran yang diberikan oleh peneliti antara lain, yang pertama, agar masyarakat berupaya untuk terhindar dari rayuan Bank Pelcit pada masa pandemi COVID-19. Apapun caranya, sehingga tidak terjebak dalam pinjaman dengan bunga yang tinggi. Yang kedua, pemerintah seharusnya bisa memfasilitasi bantuan modal usaha berbunga rendah. Yang terakhir, perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengembangkan penelitian perihal cara menghindari rayuan Bank Pelcit atau rentenir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi